Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rozimum, saya berbagi pengetahuan dan informasi. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang membuat poster ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar komik ya. Oke, waktu pengertiannya ya, kemudian syarat-syaratnya apa. Nah, nanti kita lihat video berikut ini. Baik, ini adalah materi menggambar komik ya. Untuk anak-anakku, untuk teman-teman semua atau adik-adik ya, ini menggambar komik ya, bab 10. Oke, kita langsung ke menu konten. Pertama ya, seperti biasa kita mempelajari peta konsepnya dulu, kemudian materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi ya, atau latihan ya. Oke, nanti dari materi pembelajaran ada pengertian, ada fungsi komik, ada ciri-ciri komik, ada jenis-jenis komik, dan contoh komik. Oke, langsung saja kita ke pengertian komik. Oke, pengertian komik yaitu cerita bergambar atau dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Ya, komik itu karya seni yang memuat komposisi antara kata-kata dan gambar. Biasanya ditampilkan dalam panel yang berurutan ya. Yang satu hadir sesudah yang lain dan berhubungan secara makna. Biasanya dibuat sesuai kebutuhan ya. Ada yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tapi ada yang diberi selembar kertas saja. Nanti kita lihat contohnya ya. Misalkan dalam bentuk buku itu apa, kemudian dalam bentuk selembar kertas itu apa saja. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut ya, dijelaskan kembali bahwa komik ada cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna buku, biasanya dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku. Sekarang ke fungsi komik. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menyampaikan pesan secara singkat menggunakan kata dan gambar. Ya, untuk itu dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dan kata yang ditulis. Pada komik hendaknya kata ditulis sesingkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Jadi menyampaikan pesan secara singkat ya menggunakan kata dan gambar ya. Pesan-pesannya itu ada di dalam komik ya. Harus ada, semua kesatuan harus ada di situ. Antara gambarnya ada yang ditampilkan dengan kata yang ditulis ya. Harus sinkron, harus matching, harus nyambung. Pada komik biasanya ke atas ditulis singkat mungkin tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas ya. Oke. Setelah ke fungsi komik, nah sekarang kita ke ciri-cirinya ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau melakukan pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Kalau bisa kami jawab, ya kami jawab. Kalau tidak bisa nanti kita tanyakan kepada yang lebih ahli ya. Oke, terus selanjutnya adalah ciri-ciri komik ya. Oke, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama adalah bersifat proporsional ya. Ketika membaca komik, seorang pembaca komik bisa menjadi bisa seolah-olah menjadi pemeran utamanya. Ya, jadi pembaca terlibat secara emosional ya, seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik menjadi pelaku utama ya, karena kita membaca dan ada gambar biasanya menjadi seolah-olah kita itu menjadi pemerintah. Yang kedua adalah menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Biasanya bahasanya bahasa yang kita gunakan lah ya ketika di kehidupan atau di sehari-hari ya. Jadi bisa dipahami oleh yang baca ya. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi itu ya, itu komik ya. Bahasa percakapan sehari-hari, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan komik ya. Biasanya bahasa-bahasanya yang gampang ya, misalkan ada apa, misalkan, dan sebagainya. Ketiga, bersifat kepahlawanan. Biasanya dalam komik itu mempunyai asa ataupun sikap kepahlawanan ya. Nanti ada contoh komik yang kepahlawanan itu apa. Biasanya ada pahlawannya ya, gitu. Kalau di Jawa tuh analakone gitu. Wah, seperti itu. Yang keempat dan
kelima, nah ini terdapat penggambaran watak. Jadi watak ini maksudnya digambarkan, misalkan dalam komik itu misalkan detektif Conan, wataknya gimana sih, dia pendiam kah atau dia cerewet kah dan sebagainya, itu wataknya ya. Kemudian menyediakan humor ya, di situ ada humor ya yang bisa membuat kita tertawa ya, pastinya namanya humor ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita ke jenis-jenisnya nih ya. Oke, apa aja sih jenis-jenis komik berdasarkan jenis ceritanya? Pembagiannya yang pertama adalah komik edukasi. Biasanya dua fungsi, yaitu hiburan dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan edukatif. Biasanya kedudukan komik yang semakin berkembang ke arah yang baik karena masyarakat sudah menyadari nilai komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. Jadi edukasi ini biasanya sudah punya nilai komersial dan edukatifnya ada ya. Jadi dua unsur di situ ada, hiburannya juga ada. Kemudian komik promosi biasanya untuk keperluan iklan, biasanya figur superhero atau pahlawan-pahlawan ya. Pahlawan fiksi ya, biasanya seperti Superman, Batman, itu di komik promosi biasanya ditampilkan. Ketiga adalah komik wayang ya. Oke, biasanya ceritanya tentang wayang ya, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Biasanya dua pakem ya, kalau di dunia pewayangan itu ada dua pakem, Mahabharata dan Ramayana. Biasanya ada cerita carangan atau cerita khayalan, biasanya diselipkan di Mahabharata, biasanya yang paling banyak versi lainnya seperti itu. Misalkan Mahabharata ya, antara perang besar Kurawa dan Pandawa pasti ya. Kemudian Ramayana jelas cerita dengan antara Sri Rama dan Dewi Sinta. Biasanya ini ditampilkan sosoknya itu cukup terkenal ya, seperti Lesmana, kemudian Hanoman, Rahwana ya, itu yang terkenal di Ramayana. Dan biasanya muncul di tahun 60 sampai 70-an ya. Oke, sekarang udah jarang banget, bahkan udah nggak ada ya gitu. Biasanya yang terkenal lahirnya Gatot Kaca yang dibuat oleh Kengpo, kemudian Raden Palasara itu buyut-buyutnya Pandawa itu ya, karya John Lo, dan Mahabharata karya R.A. Kosasih ya, yang sangat terkenal itu. Biasanya itu muncul di tahun 60 sampai 70-an ya. Oke, kemudian komik silat. Biasanya populer karena tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Komik silat Indonesia biasanya dari kisah klasik pendekar Cina karya Ko Ping Ho. Kemudian novel silat Jawa karya S.H. Mintarja ya. Yang terkenal dari S.H. Mintarja itu adalah Naga Sastra Sabuk Inten, itu paling terkenal ya dari S.H. Mintarja. Kemudian di situ komik silat Gundala Putra Petir karya Hasmi dan Panji Tengkorak karya Hans Jaladara. Jadi ini adalah berdasarkan jenis ceritanya. Sekarang kita ke berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah komik karikatur yang berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan ya. Biasanya tujuannya buat mengkritik, menyindir, atau humor sehingga memberikan sebuah arti yang jelas dan pembaca memahami maksudnya. Ya, nanti lihat contohnya ya. Yang kedua adalah komik potongan, biasanya berbentuk penggalan yang digabungkan menjadi satu bagian ya. Namun ceritanya tidak selesai, bahkan dibuat bersambung, biasanya di majalah-majalah. Saya pernah menemukan komik di majalah Bobo atau majalah Jang MQ ya, yang terbitannya A.A. Gim, itu biasanya bersambung. Misalkan di majalah edisi ini
itu ada komik. Nah, nanti di bulan berikutnya atau edisi berikutnya ada komiknya lagi, biasanya ceritanya bersambung. Itu komik potongan. Komik tahunan itu biasa cerita putus atau serial putus dan tidak terbitkan tahunan. Biasanya mengandung pesan-pesan supaya apa? Itu biasanya adalah cerita putus atau serial putus yang diterbitkan juga tahunan. Komik online yaitu komik yang bisa diakses secara online. Nanti adik-adik atau anak-anakku semua atau teman-teman bisa membuat komik online nih. Jadi ada kemudahannya. Nah, nanti dikasih situsnya. Membuat komik secara sederhana, tinggal kita memasukkan karakternya, memasukkan kata-katanya, jadilah sebuah komik dan bisa dicetak lagi ya. Itu bisa nanti jadi hasil karya teman-teman semuanya. Nanti dikasih situsnya ya di materi berikutnya. Buku komik yaitu suatu cerita yang berisikan gambar tulisan cerita yang dikemas dalam satu buku. Tadi cerita wayang biasanya di satu buku atau komik silat biasanya dalam satu buku. Seperti itu. Itu adalah jenis-jenis komik yang A berdasarkan ceritanya, yang B berdasarkan bentuknya. Oke. Sekarang kita ke contoh komiknya. Nah, contoh komik yang pertama adalah, nah ini komik edukasi. Ya, basmi penyakit dengan kuman. Jelas mengandung edukasi. Supaya apa? Supaya kita membasmi penyakit dengan kuman. Jelas ini adalah literasi ya. Biasanya ini dokter-dokter nih yang punya bakteri apa yang bisa membasmi penyakit. Nah, ini ya, ini contoh aja ya. Kemudian, nah ini adalah komik promosi. Di sini ada, ayo baca gratis di sini. Berarti kan mengajak supaya membaca gratis di. Nah, di sini ada next level exhibition misalkan. Oke. Di sini jangan suka malas membaca ya teman. Nah, ini adalah promosi supaya teman-teman atau anak-anakku atau adik-adik bisa membaca dengan baik ya. Intinya mengajak bahwa orang itu harus membaca ya. Kemudian, nah ini adalah contoh wayang ya, komik wayang. Ini salah satu penggalan cerita komik wayang. Kemenangan Prabu Yudhistira sudah tak terbilang banyaknya. Arjuna dan adik-adiknya, nah biasanya ini setelah Mahabharata selesai ceritanya biasanya. Oke. Yang terakhir adalah komik silat. Nah, biasanya ini ada dan sebagainya. Ini adalah contoh komik silat ya. Ini adalah contoh-contoh yang berdasarkan jenis ceritanya. Ini ada komik edukasi, ada komik promosi, ada komik wayang dan komik silat. Oke, sekarang berdasarkan bentuknya tadi ya. Ini adalah karikatur, nyindir. Misalkan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo silakan mampir untuk ilustrasikan wajah Anda. Dilihat dengan memuaskan. 100.000 per kepala. Wow, mahal ya. Ini nyindir ya. Tadi ada manusia tapi kepalanya kepala ular ini. Banyak sekali ular-ular di atasnya. Contoh ini ya, ini menyindir ya. Oke, kemudian ini komik potongan. Nah, ini pasti motongnya bersambung. Ini ya. Kan nggak tahu kelanjutannya ini apa. Konsentrasi hebat. Kan pasti di sini ada cerita bersambungnya biasanya. Ini potongan-potongan. Nah, di sini adalah komik tahunan ya. Nah, ini formulir pajak. Biasanya dia tahunan untuk mengingatkan supaya bayar pajak gitu. Ini komik online contohnya Free Comics ya. Ini Free Comics, ini contohnya X-Men ya. Nico itu komik-komik online bisa dibaca ya. Oke, yang terakhir, nah ini yang terkenal banget Detektif Conan, komik. Maaf, ini harusnya buku komik bukan komik tahunan ya. Buku komik. Maaf ya, ini tulisnya salah. Buku komik ya, buku komik itu seperti Detektif Conan ya. Oke, itu tadi ya penjelasan dari materi kita pada hari ini ya. Peta konsepnya tadi ya sudah, bahwa kita yang pertama adalah konsep menggambar komik, syarat dan langkah, alat dan bahan. Baik,
Nah, itu tadi materinya dan peta konsepnya sudah dijelaskan juga 2 kali ya, supaya kita juga minggu depan mempelajari apa jelas. Nah, sekarang teman-teman atau adik-adik atau anak-anak semua, silakan lihat evaluasinya ya. Kita akan bertanya seperti ini. Evaluasi hari ini, yang pertama adalah jelaskan pengertian komik secara umum. Nah, apa sih pengertian komik secara umum? Yang kedua, sebutkan pencipta komik di Indonesia yang kamu ketahui ya. Siapa aja? Nah, tadi sudah dikasih contohnya ya. Oke, di video di penjelasan awal. Nah, yang ketiga adalah jika kamu suka dengan komik, komik apa yang menjadi favoritmu? Jelaskan alasannya secara singkat ya, nggak usah terlalu panjang. Cukup dijelaskan singkat. Kamu alasannya komik favorit ini karena ceritanya bagus atau apa? Nah, itu adalah contoh dari alasan bisa lah ya. Tapi ya tidak harus sama ya. Pasti bisa alasannya yang singkat tapi agak panjang sedikit juga boleh ya. Itu adalah evaluasi untuk hari ini ya. Oke. Seperti itu, terima kasih buat teman-teman atau adik-adik semua yang telah menyaksikan video ini ya. Oke. Sebelum akhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel YouTube Rozimum Channel untuk mendapatkan informasi terbaru atau nanti ada materi-materi terbaru ya dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang pas ya buat teman-teman atau anak-anakku ada semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.